teman-teman, kembali lagi di VP18 channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komparasi kedua mobil antara Daihatsu New Ayla R Deluxe versus Honda Brio E Satya. Kira-kira siapa yang lebih unggul? Nah, sebelum kita membahasnya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe agar saya semangat membuat video-video terbaru mengenai otomotif. Oke, langsung saja kita bahas. Transformasi New Daihatsu Ayla 2020 cukup impresif meski statusnya facelift. Itu jika dilihat dari sudut pandang versi sebelumnya. Namun bagaimana kala dikaitkan dengan rival utama Honda Brio Satya? Masihkah Ayla dianggap impresif? Inilah hasil komparasi dua varian tertinggi kedua merek, New Ayla 1.2 R Deluxe Automatic Transmission versus Honda Brio Satya E CVT. Pertama-tama kita akan membahas ke bagian fiturnya. Perubahan paling penting dari Ayla ada di dalam kabin. Tertera beberapa fitur anyar terfokus pada center cluster. Salah satunya head unit double din touchscreen 7 inci, sanggup memutar banyak format file seperti CD, USB, Bluetooth, dan radio. Pengoperasiannya juga bisa melalui tombol di palang kemudi. Masih biasa, namun ternyata Brio tak punya. Head unit double din tak memiliki display layar sentuh. Meski pengaturan audio bisa juga ia lakukan dari kemudi. Namun ada satu hal yang membuat Honda tak bisa mengelak. Layar Ayla sekaligus mampu menampilkan kamera belakang lengkap dengan garis pemandu. Honda memang masih bisa sombong dengan kepraktisan keluar masuk pintu dengan keyless entry. Daihatsu sama sekali tidak mengalokasikan dana untuk perangkat ini. Toyota Agya yang punya untuk menonjolkan versi diferensiasi. Namun jika dipikir lagi, lebih fungsional mana antara keyless dan kamera parkir? Belum usai. Brio belum punya tombol elektrik untuk melipat spion dari dalam. Dan itu masih manual. Kala mengurungi jalan-jalan sempit dan mengharuskan menutup spion, tampaknya lebih praktis dilakukan dari dalam Ayla. Fitur ini tak bisa ditemukan pada kelas LCGC. Lanjut ke pengaturan AC. Keduanya seimbang. Tak ada lagi knop putar konvensional. Terpasang rapi layar digital dan tombol untuk mengatur suhu serta angin. Berkat ini, tampilan dua mobil pun kian modern dan minimalis. Terakhir, sektor keamanan dan pencahayaan boleh dibilang sepantar. Tertanam dua SRS airbag serta sensor ABS dan EBD di peranti penahan laju. Mereka juga masih menatap dengan lampu halogen serta memakai LED positioning lamp. Bedanya, Ayla sudah mengusung model proyektor. Untuk bagian mesin, pemuas fitur di kabin sejauh ini dipimpin Ayla. Tapi jika disuruh berlari-lari, boleh jadi ia bakal sedikit tertatih. Dapur pacu ramuan Honda lebih baik secara output. Brio menggendong mesin 4 silinder segaris 1199 cc SOHC dan produksi tenaganya mencapai 90 PS per 6000 rpm. Sementara gaya dorong mencatat angka 110 Nm per 4800 rpm. Taji Daihatsu hilang di sini karena jantung pacu 4 silinder 1197 cc DHC berhenti mencatat angka di 88 PS per 6000 rpm dan torsi 108 Nm per 4200 rpm. Double overheat camshaft mereka ternyata belum optimal mengail tenaga. Kalau soal penyalur tenaga, tinggal sesuaikan saja dengan selera. Transmisi otomatis Ayla berjenis konvensional dengan 4 percepatan dan didistribusikan penuh ke roda depan. Sementara Brio memakai gearbox otomatis CVT yang juga disalurkan ke roda depan. Keduanya transmisi ini tentu memiliki karakter tersendiri. Untuk dari segi desain, aspek ini sangat subjektif, bahkan konsumen bisa jadi lebih mengutamakan selera, melupakan keunggulan fitur masing-masing mobil. Jadi penjelasannya sederhana saja. Acuan New Ayla mengarah ke gaya sporty dan mencolok, sementara Brio sederhana tapi banyak riasan aksesoris. Simpulan itu tergambar dari pemasangan bumper baru Ayla yang serba tajam. Grill dan intake juga didominasi hitam.
termasuk di samping atau side skirt dan belakang. Brio tidak begitu nih teman-teman. Tampilannya jauh lebih lembut. Sekelilingnya sama sekali tidak berusaha menonjol. Tinggal sesuaikan mana yang mengunggah selera menurut Anda. Kalau dimensi bisa dinilai dari angka. Komposisi tubuh Ayla boleh dibilang lebih ringkas. Total panjang 3640 mm, lebar 1600 mm, dan tinggi 1520 mm. Sementara Brio memiliki panjang 3800 mm, lebar 1600 mm, serta tinggi 1485 mm. Umumnya bisa memberi ruang kabin lebih lega. Tapi ada hal unik. Honda justru merancang jarak sumbu roda pendek 2400 mm di saat Ayla 45 mm lebih panjang. Seharusnya semakin pendek poros, ketangkasan manuver lebih baik, meski perlu dibuktikan lagi secara langsung. Untuk di bagian harga, Daihatsu melego Ayla 1,2 R Deluxe Automatic Transmission sebesar 159,4 juta. Pun jika melirik varian R Automatic Transmission yang notabene hanya dibedakan lewat aksesoris bisa lebih murah lagi, yaitu 155,4 juta. Sementara Brio Satya ACVT memerlukan uang tebusan lebih banyak, 170,1 juta. Untuk kesimpulannya, dari sudut pandang harga dan fitur, rasanya Ayla lebih ekonomis sekaligus fungsional. Apalagi apa yang diberikan relevan dan sudah cukup untuk kelas LCGC. Namun tenaga mesin, mobil besutan Daihatsu boleh dibilang agak tertinggal. Tapi kembali lagi selera juga bisa menentukan Anda dalam memilih mobil. Itu tergantung dalam pilihan Anda nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari VP18 channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.